Halo guys, dengan Dedinya Sanu di sini. Kali ini, Dedi mau ngasih tutorial tentang Google Docs. Sehingga di akhir video ini, kamu akan menguasai beberapa fungsi penting di Google Docs yang banyak dipakai untuk membuat laporan atau tugas sekolah. Seperti gimana caranya mengatur ukuran dokumen, memformat judul dan paragraf, membuat tabel, masukin gambar, dan masih banyak lainnya. So, buat kamu yang pelajar atau mahasiswa, pastikan kamu tonton video ini sampai habis kalau kamu pengen tugasmu jadi rapi dan enak dibaca. Oke, di sini kita pura-puranya jadi anak kelas 5 SD yang mendapat tugas bahasa Indonesia untuk membuat karangan bebas. So, pertama yang perlu kita lakukan tentu saja adalah membuat karangannya. Untungnya, Dedi sudah siapin karangannya sehingga bisa kita langsung salin di sini. Nah, selanjutnya, Dedi mau menamai dokumennya. Untuk itu, kita ke kiri atas ini, lalu klik, dan kita tuliskan nama dokumennya. Oh iya, karena Google Docs ini adalah layanan cloud, maka dia secara berkala otomatis nge-save sendiri ya. Jadi beda dengan Microsoft Word yang biasanya kita perlu sering-sering nge-save. Berikutnya, Dedi mau mastiin ukuran dokumennya dulu. Ini seringkali banyak orang yang lupa ya. Jadi udah keasikan bikin dokumennya sebagus mungkin, terus pas ngeprint, baru nyadar ternyata ukurannya belum disetting. Nah, begitu ukurannya diubah lagi ya layoutnya otomatis berubah juga kan? Jadinya harus ngerapin lagi. Untuk mengubah atau mengecek ukuran, kita ke menu File, turun agak ke bawah sini, lalu klik Page Setup. Terlihat di sini bahwa ukuran dokumen kita saat ini adalah letter. Tentu saja kita bisa mengubahnya, dan dalam hal ini, Dedi mau mengubah ini menjadi A4. Berikutnya, di bawah sini adalah tempat untuk mengatur margin. Buat yang belum tahu, margin adalah jarak dari pinggir kertas ke isi atau konten dokumen kita. Jadi, kalau top berarti mengatur jarak dari ujung atas kertas ke baris pertama tulisan, left berarti mengatur dari pinggir kiri kertas ke huruf pertama kita, right berarti jarak yang kanan, dan bottom adalah jarak yang bawah. Nah, untuk tugas atau laporan, biasanya sudah ada ketentuan dari guru atau dosen, marginnya harus berapa. Dalam hal ini, Dedi mau menyeting ini menjadi 2 cm semua, lalu klik OK, dan dokumen kita sekarang sudah berukuran A4 dengan margin 2 cm di setiap sisinya. Next, saatnya kita mulai ngulik kontennya, dan itu dimulai dari judul. Sekarang, mari kita ubah judulnya menjadi huruf kapital atau huruf besar semua. Caranya adalah, ini kita blok dulu seperti ini, lalu kita ke menu format, text, capitalization, dan kita klik yang uppercase. Berikutnya, mari kita ubah ukuran fontnya, karena biasanya untuk judul itu dibuat sedikit lebih besar dibanding body text. Caranya, kita klik ke angka 11 ini, dan di sini kita bisa memilih ukuran font yang kita inginkan. Alternatifnya, bisa juga dengan mengklik tanda plus ini. Kalau tanda yang min ini untuk mengecilkan ukuran font ya. Oke deh, kayaknya 14 sudah cukup. Selanjutnya, kita ke icon huruf B ini, yang artinya bold. Kita klik, dan sekarang judul kita sudah menjadi tebal. Masih dalam keadaan keblok, mari kita ubah warna font judul ini. Caranya adalah kita ke icon huruf A ini, klik, dan kita pilih warna yang kita inginkan. Kayaknya Dedi mau pilih warna marun ini aja deh. Oke, sekarang judul kita sudah lebih besar, lebih tebal, dan berwarna. Nice! Berikutnya, mari kita rapihkan baris kedua ini. Karena kalau kita perhatikan, ini hurufnya kecil semua. Untuk itu, ini kita blok, lalu ke format, text, capitalization, dan kali ini kita pilih yang title case, yang membuat huruf pertama di setiap kata menjadi huruf besar. Next, kita ke icon huruf I ini, kita klik, dan teks kita sekarang menjadi italic atau miring. Kalau baris ketiga ini sepertinya sudah oke ya, jadi ini Dedi biarkan aja seperti apa adanya. Nah, terakhir, kita juga bisa mengubah jenis font atau jenis teks. Di sini tempatnya. Klik, dan kita disodorkan oleh beragam font yang disediakan oleh Google Docs. Katakanlah sekarang kita mau mengubah jenis font untuk semua teks yang ada di sini. Maka caranya adalah kita pilih dulu semua teks dengan shortcut Ctrl A. Jadi kalau Dedi biasanya tekan Ctrl dulu, terus sambil Ctrl-nya masih ditekan, tekan huruf A. Kalau benar melakukannya, maka semua teks akan keblok seperti ini. Selanjutnya, Dedi ke sini. Enaknya kita pilih font apa ya? Montserrat aja deh. Nah, seperti ini. Berikutnya, kalau kita perhatikan jarak antar baris teksnya ini, terlihat rapat sekali ya. Untuk itu, ini mau Dedi select all dulu, pakai Ctrl A,
Lalu ke atas sini, klik. Ini adalah tempat di mana kita bisa mengatur spasi dokumen kita. Sekarang, Dedi mau pilih yang custom spacing ini. Klik, kemudian Dedi ubah line spacingnya menjadi 1,2 dan paragraph spacingnya di bagian after ini Dedi setting menjadi 2. Kalau sudah, apply. Nah, dokumen kita sekarang sudah lebih enak dibaca ya. Tidak terlalu rapat, tapi juga tidak terlalu renggang. Selanjutnya, biar tugas kita makin cantik, yuk kita atur alignment-nya. Jadi, alignment itu bisa kita artikan sebagai kesejajaran. Apakah mau sejajar kiri, sejajar kanan, atau bahkan di tengah. Judul dokumen biasanya dibuat ke tengah, alih-alih sejajar atau rata kiri seperti ini. Untuk itu, ini kita blok dulu, lalu kita ke icon garis-garis ini, klik. Nah, di sini kita punya beberapa pilihan alignment. Tapi untuk judul kita pilih yang ini, Center Align. Klik, dan judul kita sekarang sudah di tengah. Kalau penasaran, kita bisa juga mencoba klik yang Right Align ini. Tapi kelihatannya jadi aneh ya. Untuk judul, memang lumrahnya adalah di tengah seperti ini. Lalu bagaimana dengan body text-nya? Nah, untuk body text yang umumnya dipakai biasanya dua kemungkinan. Kalau nggak rata kiri seperti ini, level line, bisa juga yang ini nih, justify. Oke, kita coba klik yang justify dan hasilnya seperti ini, yaitu kirinya rata, kanannya juga rata. Sekarang, katakanlah guru bahasa Indonesia Cliff ngajarin kalau setiap mulai paragraf itu harus mencorok ke dalam. Jadi paragrafnya bertakuk. Gimana caranya? Caranya adalah ini kursornya kita taruh dulu ke awal paragraf seperti ini, lalu di keyboard kita tekan Tab. Alternatifnya, kita juga bisa atur melalui ini. Garis warna biru ini, kalau kita klik, terus kita drag atau geser seperti ini, maka awalan paragrafnya akan mengikuti. Seandainya di laptop kamu ruler ini tidak muncul, by the way ini namanya ruler ya, atau penggaris, maka kita bisa aktifkan melalui menu View, lalu Show Ruler yang ini. Jadi pastikan show ruler ini kecentang. Oke, untuk mengatur takuk paragraf, Dedi sendiri lebih suka mengaturnya melalui garis biru di ruler ini. Karena Dedi bisa memilih semua paragraf yang mau Dedi atur, seperti ini. Lalu ini kita tinggal geser saja. Dan sekali dayung, 2-3 paragraf terlampaui. Uhuy! Oke, sampai di titik ini, pada dasarnya kita sudah selesai melakukan basic formatting atau pengaturan dasar dokumen kita. Dari sini, kita akan ulik lagi supaya dokumennya jadi lebih menarik, khususnya dari sisi tampilan atau visual. Karena ya harus diakui bahwa yang bikin dokumen itu enak dibaca, itu bukan hanya kualitas tulisannya aja, tapi juga tampilannya. Apalagi zaman sekarang ya, visual itu penting. Nah, sekarang perhatikan paragraf kedua ini. Biar kebayang, kita baca dulu yuk. Anggota keluargaku terdiri dari Fauzi, ayah, yang bekerja sebagai nahkoda kapal, Nur, ibu, sebagai ibu rumah tangga, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi di sini, Cliff sedang menceritakan anggota keluarganya, namanya siapa, terus posisinya di keluarga sebagai apa, lalu pekerjaannya apa. Tapi kalau bentuknya tulisan panjang seperti ini kan jadi sulit dibaca ya. Biar gampang dibaca, maka kita ubah saja ini menjadi bentuk tabel. Caranya, ini kita enter dulu, lalu klik menu Insert, Table, dan di sini kita bisa mengatur ingin membuat tabel yang terdiri dari berapa kolom dan berapa baris. Katakanlah untuk awal ini Dedi pilih 3x3 dulu deh. Berikutnya, mari kita isi header tabelnya dulu. Nama, oh ya, ini untuk pindah dari sel ini ke sel berikutnya, bisa juga dengan menekan Tab. Posisi di keluarga, tab, terus pekerjaan. Nah, ini seandainya kita tekan tab, kemana kursornya? Ke baris berikutnya ya, seperti ini. Sekarang, saatnya kita mengisi tabel yang sudah kita buat. Apakah informasi yang ada di sini harus ditulis ulang? No way! Mending informasi di sini kita salin saja ke dalam tabel. Oke, kita mulai dengan Fauzi sang ayah. Ini kita blok dulu, lalu kita ke menu Edit, dan kita klik Copy. Selanjutnya, kursornya kita taruh di tempat yang kita inginkan, terus kita kembali ke menu Edit, kali ini kita klik Paste. Nah, Fauzinya sekarang sudah ke copy, tapi kok posisinya di tengah ya? Kalau kita cek di sini, terlihat bahwa dia ternyata ada indennya. Ini pasti bawaan dari paragraf asalnya ini,
yang tadi kita setting indennya karena kita ingin membuat paragraf bertaku. Untuk itu, Dedi sekarang mau undo dulu dengan Ctrl Z, lalu di atas sel yang kita inginkan ini, kita klik kanan, lalu pilih yang ini, Paste Without Formatting. Nah, kali ini sudah benar. Dengan melakukan Paste Without Formatting ini, maka kita seperti menyalin tulisannya saja, tanpa membawa format bawaan yang dia peroleh dari tempat sebelumnya. Next adalah tulisan ayah ini. Oh ya, untuk mengeblok suatu kata, selain dengan di-drag seperti ini, kita juga bisa langsung double klik di katanya. Misalnya kata bersaudara ini. Ini kalau Dedi double klik, maka dia langsung keblok. Oke, kembali ke ayah, kita double klik dulu. Tips berikutnya, untuk melakukan copy, kita juga bisa menggunakan shortcut Ctrl C. Dan untuk melakukan paste without formatting, shortcutnya adalah Shift Ctrl V. Terakhir, kita blok pekerjaannya, nahkoda kapal, Ctrl C, lalu Shift Ctrl V. Lanjut ke ibunya, ini double klik dulu. Nah, selain copy paste, kita juga bisa melakukan yang namanya cut paste. Jadi, kalau kita ke edit, lalu kita klik cut, maka terlihat tulisan yang kita blok tadi hilang. Namun, begitu kita paste, Ctrl Shift V, maka dia muncul kembali. Yuk, kita coba lagi. Kali ini kata ibu, lalu kita cut dengan shortcut Ctrl X, lalu kita klik ke posisi yang kita inginkan, kemudian Shift Ctrl V. Terakhir, ibu rumah tangga dan afiliator, Ctrl X, Shift Ctrl V. Oke, jadi itulah bedanya copy dengan cut. Kalau copy itu teksnya kita salin atau kita gandakan, sementara kalau cut itu teksnya kita ambil terus kita pindahkan. Selanjutnya, sudah penuh tabel kita. Sementara data yang perlu dipindahkan masih banyak. Ini artinya kita perlu menambahkan baris pada tabel ini. Caranya adalah kita klik kanan di baris terakhir, kemudian kita pilih Insert Row Below. Alternatifnya, kita juga bisa mengarahkan kursor mouse-nya ke pinggir kiri sini, akan muncul tanda plus, yang kalau kita klik akan menghasilkan baris baru. Oke, ini kita perlu tambahkan satu baris lagi, karena jumlah anaknya ada 3 ya. Nah, sekarang Dedi mau mindahin data yang tersisa ke tabel, tapi biar nggak kelamaan, ini mau Dedi fast forward aja. So, let's go! Oke, tabel kita sudah lengkap, sehingga yang sisa-sisa ini bisa kita hapus saja. Sekarang, kalau kita perhatikan, ini yang data ibunya ini beda sendiri. Karena pekerjaannya terlalu panjang, maka dia jadi 2 baris, sehingga menciptakan kesan besar sendiri. Untuk itu, kolom yang ini mau dibuat lebih lebar. Caranya, kita bawa mouse-nya ke garis ini, sampai kursornya berubah menjadi seperti ini. Lalu kita klik dan drag atau geser ke kiri. Selanjutnya yang ini juga kita geser seperti ini. Nah, lebih enak sekarang. Berikutnya, data di tabelnya ini juga kurang konsisten ya. Dalam artian, ini ada yang awalannya huruf besar, ini ada yang awalannya huruf kecil. Untuk itu, keseluruhan tabel ini kita blok dulu. Lalu seperti tadi, format, text, capitalization, title case. Untuk mempercantik tabel, maka sekarang header tabel ini kita blok dulu. Lalu bold, terus center. Selanjutnya kita ke sini, background color, klik, dan kita pilih warnanya biru dongker aja deh. Ups, tapi teksnya jadi kurang jelas ya. Untuk itu, mari kita ubah warnanya dengan ke sini, text color, klik, lalu kita pilih warna putih. Nice, sudah cakep tabel kita sekarang. Sekarang, mari kita perhatikan paragraf ketiga. Di kalimat terakhir di paragraf ketiga ini tertulis, Kupikir kami bisa akrab karena kami memiliki banyak kesamaan hobi, yaitu musik, sepak bola, dan anime. nah, 3 kesamaan hobi ini bisa juga kita ubah menjadi list. Untuk itu, ini kita turunin dulu seperti ini. Enter. Enter lagi. Terus kita blok ketiganya. Lalu kita ke number list ini. Klik. Dan otomatis ketiganya sudah mempunyai nomor yang berurutan. Sebenarnya, kita punya banyak pilihan terkait penomoran ini. Kalau kita klik yang tanda panahnya ini, maka akan muncul beberapa pilihan penomoran. Katakanlah sekarang kita mau pilih yang huruf ini deh.
Nah, seperti ini hasilnya. Selain penomoran, list juga bisa menggunakan apa yang disebut bullet. Jadi, kalau kita ke sini, lalu klik tanda panahnya, maka terlihat ada beberapa variasi simbol yang bisa kita pilih. Dalam hal ini, Dedi mau pilih yang bintang ini aja deh, lucu soalnya. Next, biar rapi dan konsisten, ini kita ubah case-nya menjadi lowercase. Cakep. Terakhir, mari kita perhatikan paragraf keempat. Di paragraf terakhir, Cliff menulis, Sebagai perpisahan, ini kusematkan foto keluargaku ketika kami berlibur ke kampung halaman ayah. Coba tebak, aku yang mana? artinya kita perlu menambahkan foto ke dalam dokumen ini. Caranya, ini kita enter dulu, lalu kita ke menu Insert, Image, Upload from Computer. Kalau sudah ketemu file fotonya, langsung kita double klik aja. Dan fotonya sudah masuk ke dalam dokumen. Sayangnya, ini fotonya ada di halaman berikutnya, yaitu halaman kedua. Kenapa? Karena dia ukurannya terlalu besar, sehingga tidak cukup. Untuk itu, kita perlu menyesuaikan ukurannya. Caranya, ini fotonya kita klik dulu, terus kita klik kotak biru yang ada di ujung kanan bawah ini sambil digeser. Cara lain untuk mengubah ukuran foto adalah kita ke Image Option, klik, lalu di panel kanan ini kita klik yang Size and Rotation. Nah, di sini ada Width yang mengatur lebar foto dan Height yang mengatur tinggi foto. Let's say kita coba set width-nya ini 6 cm. Ternyata masih cukup ya. Sehingga terakhir, ini fotonya tinggal kita tengahin dengan center align seperti ini. Nice, mantap jiwa. Nah guys, untuk mendapatkan gambaran keseluruhan dokumen kita ini seperti apa, kita tinggal ubah persentase zoom-nya ini menjadi lebih kecil. Misalnya 75%. Nah, gimana? Jauh lebih menarik kan? Dibanding yang ini atau yang ini ya, yang awal tadi. Sekarang, saatnya mengekspor dokumen ini ke dalam bentuk PDF. Caranya adalah kita klik menu File, lalu Download, dan kita klik yang PDF dokumen ini. Kalau sudah, kita tinggal open, dan tara! File PDF kita sudah jadi deh. Oke guys, gimana? Mudah kan? Tentu saja yang namanya skill harus dilatih dengan praktek ya. Tidak bisa hanya dengan nonton doang. Untuk itu, ini Dedi sertakan file latihannya yang bisa kamu download melalui link yang ada di deskripsi. Nah, kalau kamu merasa terbantu oleh tutorial ini, boleh dong like dan share videonya, dan please pertimbangkan juga untuk subscribe. Anyway, kalau ada hal terkait Google Docs yang kamu ingin Dedi bahas atau bikinin tutorialnya, tulis aja di komen ya. So, sampai jumpa di video-video tutorial menarik berikutnya. Ciao!